Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vanessa Ezia Fitri dengan NIM 2300646 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pedagogi. Nah, di sini saya akan menjelaskan topik dari RPS, yaitu saya mengambil topik tentang sejarah pendidikan Indonesia. Nah, jika kita menelusuri sejarah pendidikan yang ada di Indonesia, kita dapat melihat bahwa pendidikan sejak awal sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik. Pada masa penjajahan, pendidikan hanya diperuntukkan bagi golongan tertentu, seperti anak-anak, bangsawan, dan kaum kolonial. Hal ini menyebabkan bagian besar masyarakat Indonesia tidak mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan mulai diarahkan untuk mencerdaskan seluruh bangsa. Namun, perubahan sistem pendidikan tidak dapat terjadi secara instan. Dampak dari sistem pendidikan yang tidak merata ini di masa lalu masih terasa hingga sekarang, terutama dalam hal pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Nah, data kuantitatif pendidikannya di sini untuk memperkuat pembahasan, saya akan menyampaikan beberapa data kuantitatif terkait pendidikan Indonesia. Berdasarkan data statistik pendidikan, rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia masih sekitar 9 tahun, yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMP. Selain itu, angka partisipasi murni pendidikan menengah masih berada dalam kisaran 60%. Nah, yang berarti masih banyak anak-anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau sederajat. Nah, jika dilihat dari wilayah, daerah perkotaan memiliki fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dibandingkan kemajuan eh, dibandingkan kemajuan eh, nah dibandingkan kemajuan yang ada di Indonesia. Nah, dilihat dari wilayah perkotaan, daerah perkotaan ini memiliki fasilitas pendidikan yang lengkap dibandingkan dengan daerah perdesaan yang terpencil. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pendidikan Indonesia mengalami kemajuan pemerataan dan masih belum optimal. Nah, penyebab permasalahan pendidikannya di sini yaitu permasalahan pendidikan Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Nah, yang pertama, pengaruh sejarah pendidikan kolonial, di mana pendidikan sejak awal dirancang untuk seluruh masyarakat. Sistem ini meninggalkan pola ketimpangan yang masih terasa hingga sekarang. Selanjutnya, yang kedua, ketimpangan pembangunan antar daerah, terutama antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Banyak sekolah di daerah terpencil yang masih kekurangan fasilitas belajar. Nah, yang ketiga, perbatasan dan ketidakseimbangan tenaga pendidik. Baik dari segi sejumlah maupun kualitas, masih banyak guru yang menumpuk di kota, sementara di daerah terpencil kekurangan tenaga pendidikan. Yang keempat, faktor sosial ekonomi keluarga, di mana kondisi ekonomi mempengaruhi berkelanjutan pendidikan anak. Banyak yang harus bekerja atau membantu keluarga sehingga tidak dapat melanjutkan sekolah. Yang kedua, dampak terhadap proses hasil pembelajarannya. Permasalahan tersebut memberikan dampak yang cukup besar terhadap dunia pendidikan. Nah, dalam proses pembelajaran, keterbatasan fasilitas dan guru menyebabkan pembelajaran tidak berjalan secara maksimal. Hal ini membuat peserta didik tidak mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Selanjutnya, selain itu, muncul kesenjangan kualitas pendidikan antara siswa di kota, siswa di daerah terpencil maupun memiliki keterbatasan akses terhadap sumber belajar, teknologi, dan pendampingan akademik. Nah, dari segi pembelajaran, banyak peserta didik yang tidak mencapai kompetensi yang diharapkan. Hal ini berdampak pada rendahnya kesiapan, kelulusan, dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja. Nah, solusi atau jalan keluarnya, untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan berbagai upaya yang berkelanjutan. Yang pertama, pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan infrastruktur sekolah dan fasilitas pendukung di daerah terpencil. Yang kedua, peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik.
melalui pelatihan berkelanjutan dan kebijakan distribusi guru yang lebih adil. Nah, yang ketiga, pemanfaatan teknologi pendidikan, seperti pembelajaran daring dan digitalisasi materi ajar. Nah, untuk, menjangkau wilayah yang sulit dijangkau. Yang keempat, penguatan kebijakan pendidikan yang berkualitas, penguatan kebijakan pendidikan yang berkeadilan, agar setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Solusi ini perlu dilakukan secara konsisten dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, pendidik, dan masyarakat. Nah, untuk refleksi sejarahnya, jika kita lihat dari sejarahnya, pendidikan Indonesia terus mengalami perubahan dan pembaruan. Namun, perubahan tersebut harus diiringi dan diimbangi dengan evaluasi agar tidak mengulang, kesalahan di masa lalu. Sejarah pendidikan mengajarkan bahwa pendidikan di Indonesia yang tidak merata, akan berdampak pada ketimpangan sosial. Nah, oleh karena itu, pembenahan pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Nah, jadi untuk kesimpulannya dapat kita simpulkan, dari materi kita yaitu topiknya, sejarah, pendidikan di Indonesia. Nah, berbagai kesimpulan sejarah pendidikan di Indonesia ini memiliki pengaruh besar terhadap kondisi pendidikan kita saat ini. Permasalahan pemerataan dan kualitas pendidikan masih menjadi tantangan yang harus, terus diperbaiki dan harus terus dipenuhi. Dengan belajar dari sejarah dan menerapkan kebijakan yang tepat, pendidik Indonesia harus diharapkan untuk, dapat menjadi lebih merata, inklusif, dan berkualitas. Nah, baik itu sekian pemaparan materi dari saya. Baik, saya Vanessa Ezia Fitri dengan NIM 2300646. Saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan bacakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.